Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamnya. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang saya banggakan, ketika kita melihat alam raya terhampar di depan mata dan mendongakkan wajah kita di langit, matahari secara teratur muncul di ufuk timur, dan ketika sore hari tenggelam dalam cakrawala barat. Memang dalam ilmu pengetahuan dijelaskan tentang gaya tarik-menarik bumi, pergerakan bumi mengelilingi matahari, dan perputaran bumi pada porosnya. Tetapi bukankah ilmu pengetahuan hanya sebuah logika berpikir manusia untuk menjelaskan aturan alam itu? Oleh karena itu, saya Hafi Gofar dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Al-Quran sebagai Landasan Sains. Hadirin yang saya cintai, seringkali kita mendengar agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang dapat memecahkan masalah dalam setiap bidang kehidupan. Alasan lain adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Semakin jelasnya hubungan antara Al-Quran dengan sains menegaskan bahwa Islam tidak hanya menghormati ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong umatnya untuk belajar dan mengkaji alam semesta sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam Al-Quran bertebaran ayat yang mendorong penguasaan ilmu pengetahuan. Tercatat bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali turun ialah perintah untuk membaca, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang merupakan pintu untuk membuka ilmu pengetahuan. Isyarat-isyarat di Al-Quran merupakan bukti normatif perintah untuk mengembangkan ilmu. Dorongan bukan sampai di situ saja. Al-Quran menjanjikan mereka yang memadukan keimanan dan ketakwaan serta kecerdasan pengetahuan, maka seseorang akan ditinggikan derajatnya dan mencapai pada pengetahuan yang lebih mendalam akan pencipta alam semesta. Dalam Al-Quran ditegaskan, tugas manusia di atas bumi adalah sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi, seperti diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Dengan demikian, mempelajari sains adalah melaksanakan perintah Allah dan merupakan manifestasi keimanan seorang terhadap ajaran-ajaran Allah. Bukti nyata yang dapat kita temui antara lain, yang pertama, garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita huni hanyalah salah satu planet di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak mengikuti jalur orbit yang telah ditentukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Dalam sains, pergantian siang dan malam disebabkan oleh rotasi bumi, sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 190 yang berarti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dari elaborasi di atas terlihat jelas hubungan antara Al-Quran dengan sains. Di antaranya yang pertama, Al-Quran sebagai sumber petunjuk
sumber inspirasi dan sumber semangat juang bagi ilmuwan muslim. Yang kedua, sains adalah kelebihan yang dimiliki manusia untuk kesuksesannya menjadi seorang khalifah. Lebih jauh lagi, mereka yang berilmulah yang akan betul-betul khasyah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kejayaan umat Islam akan bisa diraih kembali selama Al-Quran diposisikan sebagai sumber petunjuk, inspirasi, dan daya juang bagi mereka untuk mengembangkan sains dan teknologi. Saudara-saudari yang terhormat, hari ini marilah kita merenungkan betapa Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup bukan hanya memberikan panduan spiritual, tapi juga sebagai sumber inspirasi dan landasan bagi ilmu pengetahuan. Dengan memahami Al-Quran sebagai sumber inspirasi, kita dapat menyadari betapa harmonisnya hubungan antara wahyu ilahi dengan pengetahuan ilmiah. Mari kita gunakan kebijaksanaan Al-Quran untuk mengembangkan sains dan teknologi, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual yang luhur. Dengan cara ini, kita tidak hanya mencari pengetahuan untuk kemajuan dunia, tetapi juga untuk mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga melati di tepi kali, wanginya harum sepanjang hari. Dengan ilmu dan iman yang suci, mari jadikan Al-Quran pemandu dalam sains yang abadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Hafi Gofar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.